Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinil Paidimah, SPD MSc. Saya merupakan seorang dosen di program studi Geografi, jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran tahun 2023. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah kualitas air. Mata kuliah kualitas air merupakan mata kuliah yang memiliki kode 20A52C 304 yang merupakan mata kuliah jurusan dengan bobot SKS 2 SKS yang disajikan pada semester 3. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, memahami rencana pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, rencana evaluasi dan kontrak belajar, serta pengertian ruang lingkup kajian kualitas air dan arti penting kualitas air dalam ilmu geografi. Yang kedua, memahami sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi air. Yang ketiga, memahami faktor alami baik iklim, vegetasi, geologi, dan waktu, dan faktor non-alami yaitu manusia. Yang keempat, memahami dan menganalisis proses-proses hidrologi, fisik, dan kimia, serta biologi. Yang kelima, memahami dan menganalisis kualitas air hujan dan air tanah. Yang keenam, memahami dan menganalisis kualitas air permukaan. Yang ketujuh, memahami dan menerapkan cara pemilihan titik sampel, teknik pengambilan sampel, dan instrumen yang digunakan, serta pencatatan dan penomoran sampel. Yang kedelapan, memahami cara pengawetan sampel dan sumber-sumber kesalahan dalam pengambilan sampel. Yang kesembilan, menciptakan grafik atau diagram dan peta kualitas air. Yang kesepuluh, mengevaluasi hasil pengukuran kualitas air yang tidak tepat dan menerapkan pengukuran kualitas air yang benar. 11. Memahami jenis-jenis peruntukan air dan baku mutunya, serta mengevaluasi data kualitas air dengan baku mutu air dan peruntukannya. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mampu mengetahui rencana pembelajaran, sistem penilaian, rencana evaluasi, dan kontrak belajar, serta menjelaskan pengertian ruang lingkup kajian kualitas air dan arti penting kualitas air dalam ilmu geografi. Yang kedua, mampu menjelaskan sifat-sifat fisik air, sifat-sifat kimia air, dan sifat-sifat biologi air. Yang ketiga, mampu menjelaskan faktor alami, iklim, vegetasi, geologi, dan waktu, dan faktor non-alami yaitu manusia. Yang keempat, mampu menjelaskan proses-proses hidrologi, fisik, kimia, dan biologi. Yang kelima, mampu menjelaskan kualitas air hujan dan air tanah. Yang keenam, mampu menjelaskan kualitas air permukaan. Yang ketujuh, mampu memilih titik sampel, menjelaskan teknik pengambilan sampel, dan instrumen yang digunakan, serta mengetahui pencatatan dan penomoran sampel. Yang kedelapan, mampu mengetahui cara pengawetan sampel dan menjelaskan sumber-sumber kesalahan dalam pengambilan sampel. Yang kesembilan, mampu memahami metode-metode yang digunakan dalam analisis air. Yang kesepuluh, mengetahui metode gravimetri, metode volumetri, metode kolometri, dan metode elektroda. Yang kesebelas, mampu membuat tabulasi data dan melakukan analisis statistik sederhana data kualitas air. Yang ke-12, mampu membuat grafik atau diagram dan peta kualitas air. Ke-13, mampu mengidentifikasi hasil pengukuran kualitas air yang tidak tepat dan menunjukkan hasil pengukuran yang tepat. Yang ke-14, mampu mengetahui jenis-jenis peruntukan air dan baku mutunya. Yang ke-15, mampu membandingkan data kualitas air dengan baku mutu air. Yang ke-16, mampu menghubungkan hasil analisa air dengan peruntukannya. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya yang pertama, rencana, metode, sistem penilaian, rencana evaluasi, dan kontrak belajar. Jadi, pada pertemuan pertama,
kita akan membahas rencana, metode, sistem penilaian, rencana evaluasi, dan kontrak belajar, di mana kontrak belajar ini akan disepakati oleh dosen dan mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan. Yang kedua, pengertian dan ruang lingkup kualitas air. Yang ketiga, pengenalan dasar kualitas air, sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi air. Yang keempat, pengaruh berbagai faktor lingkungan, faktor alami, baik iklim, vegetasi, geologi, dan waktu, serta faktor non-alami, yaitu manusia. Yang kelima, proses-proses yang berpengaruh terhadap kualitas air, proses-proses hidrologi, proses-proses fisik, kimia, dan biologi. Yang keenam, karakteristik perairan alami, kualitas air hujan, kualitas air tanah, dan kualitas air permukaan. Yang ketujuh, pengambilan sampel air dan penentuan titik sampel. Yang kedelapan, teknik pengambilan sampel dan instrumen yang digunakan. Yang kesembilan, cara pencatatan dan penomoran sampel air. Yang kesepuluh, pengambilan sampel air dan cara pengawetan sampel. Yang kesebelas, sumber kesalahan dalam pengambilan sampel. 12, metode analisa air, metode gravimetri, metode volumetri, metode kolometri, dan metode elektroda. 13, penyajian data kualitas air, tabulasi data, statistik sederhana, grafik atau diagram, dan peta. 14, validasi data kualitas air, cara validasi berdasarkan logika, hasil analisa yang baik dan benar. 15, peruntukan air dan baku mutu air, jenis-jenis peruntukan air, dan berbagai standar kualitas air atau baku mutu air. Model yang dilakukan dalam pembelajaran di mata kuliah ini diantaranya adalah case method dan project based learning. Mahasiswa akan diberikan sebuah kasus yang harus diselesaikan baik secara individu maupun secara berkelompok. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini diantaranya adalah ceramah, diskusi atau tanya jawab, presentasi, serta praktik. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya untuk Universitas Negeri Makassar kami memiliki LMS atau Learning Management System yang dinamakan SYAM-OK, di mana mahasiswa dapat mengakses setiap perkuliahan atau mata kuliah secara online. Kami juga menggunakan PPT, video YouTube, dan quizzes. Sebagai penunjang, kami juga memanfaatkan WhatsApp sebagai media komunikasi dengan mahasiswa, khususnya pada mata kuliah tertentu. Bentuk penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek aktivitas partisipatif. Aktivitas partisipatif memiliki bobot sebesar 25%, di mana aktivitas partisipatif ini meliputi nilai kejujuran, kemanusiaan di dalam kelas, serta diterapkan di luar PBM, relevansi penyampaian pemikiran secara kritis dan realistis, aktif dan fleksibilitas dalam bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial yang baik pada tim serta dosen, keluasan wawasan baik secara global, profesional, inovatif, kreatif yang terbaru, ketepatan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Aspek penilaian yang kedua adalah hasil proyek. Hasil proyek memiliki bobot 25%, di mana hasil proyek dapat berupa artikel ilmiah, peta, studi kasus yang memenuhi kriteria sebagai relevansi topik dengan substansi tema proyek, susunan dan pengungkapan ide berdasarkan kreatif, inovatif, berkelanjutan, kompleksitas, efektivitas, kalimat, akurasi penggunaan bahasa, keluasan kosakata, ketepatan penggunaan kata, dan bentuk kata. Aspek penilaian yang ketiga adalah tugas. Tugas memiliki bobot sebesar 10%. Penugasan dalam bentuk makalah kelompok, review artikel nasional maupun internasional, penyusunan esai, dan eksplorasi ide dan gagasan sesuai dengan kriteria yang relevansi dengan topik dengan substansi tema proyek. Aspek penilaian yang keempat adalah kuis.
kuis bernilai 5%, di mana kuis dikelompokkan ke dalam dua kategori, pretest dan posttest, dengan membahas permasalahan-permasalahan terkini dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, sportivitas, kritis, dan realistis, serta ketepatan jawaban dengan menggunakan kata kunci atau sinonim kata kunci pada setiap sub soal yang telah sesuai. Aspek penilaian berikutnya adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester memiliki bobot sebesar 15%. Ujian tengah semester dalam bentuk tes tertulis berbentuk soal uraian dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, sportivitas, dan kritis serta realistis. Aspek penilaian yang terakhir adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semester memiliki bobot sebesar 20%. Ujian akhir semester dalam bentuk tes tertulis berbentuk soal uraian dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, sportivitas, kritis, dan realistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan memulai pelajaran tentang karakteristik perairan alami. Silahkan dicek shop OK-nya, diisi daftar hadir, dan dibuka pertemuan kelima. Baik, sebelumnya pekan kemarin masih ada yang ingat kita belajar tentang apa? Ada? Boleh, Fani silakan. Itu membahas tentang jurnal-jurnal tentang kualitas air. Kemudian parameter-parameternya, baik itu dari parameter fisika, kimia, dan biologi. Oke, terima kasih Fani. Yang pertama-tama kita akan melihat di sini bentuk-bentuk air. Ada beberapa jenis bentuk-bentuk air, ada uap, cair, salju, dan es. Nah, istimewanya air dia dapat berubah wujud jika terjadi apa? Perubahan suhu. Betul sekali. Salah satu parameter kemarin kita sudah bahas tentang tadi parameter fisika kimia. Nah, salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air suatu badan air itu salah satunya adalah temperatur atau suhu. Nah, itu kenapa bisa begitu? Ketika terjadi perubahan suhu yang cepat, baik itu dia meningkat atau menurun secara drastis, maka makhluk hidup yang ada di dalam badan air tersebut akan mengalami stres. Jadi jadi itulah sebuah keistimewaannya. Allah sudah menciptakan karakteristik seperti itu sehingga air ini bersifat menyimpan panas yang baik dan mengalami perubahan yang cenderung berlangsung lebih lambat. Yang ketiga, air merupakan pelarut yang baik. Nah, air juga itu dapat melarutkan berbagai senyawa kimia. Untuk senyawa kimia, kalau untuk mengetahui kondisi senyawa kimia dalam suatu badan air itu perlu dilakukan memang tes lab, tes laboratorium. Ada yang mengalami kondisi misalnya kayak agak asin air tanahnya. Kalau saya itu air di rumah saya itu berbau, terus baunya itu bau belerang. Bau belerang. Itu air juga agak keruh. Bening. Ya, agak keruh. Nah, apa? Itu menunjukkan apa menurut kalian? Artinya bahwa memang air itu merupakan suatu zat pelarut yang sangat baik. Nah, untuk memastikan ada tidaknya belerang dalam air yang misalnya di rumahnya Batari ya, di rumahnya Batari maka memang perlu dilakukan tes sebelumnya. Seperti itu. Air mempunyai tegangan permukaan yang tinggi sehingga memiliki sifat membasahi suatu bahan atau zat dengan baik. Nah, daya kapilar ini contohnya daya kapilaritas tinggi sehingga mampu bergerak dalam pipa kapiler. Juga perpindahan nutrien dalam jaringan tumbuhan. Nah, itu kan diserap dari akar tanaman itu dari tanah. Selanjutnya, air merupakan satu-satunya senyawa yang meregang ketika membeku. Boleh, Fani? Karakteristik itu maksudnya
tujuan penggunaan. Oke, betul. Betul sekali Fani. Yang mutu, kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita pakai kata mutu itu untuk menggambarkan apa? Kualitas. Apalagi? Nilai. Apa? Apa nih? Baik buruknya sesuatu. Apa? Baik buruknya sesuatu. Baik buruknya sesuatu. Ukuran baik buruknya sesuatu. Apalagi? Ya. Kualitas baik buruknya sesuatu. Nah, begitupun dengan air. Air itu memiliki karakteristik mutu untuk pemanfaatan tertentu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan kita sebagai manusia yang paling tinggi, yang perlu mutu paling tinggi, itu di segi apa? Pemanfaatan apa? Air minum. Air minum, betul sekali. Di bawah air minum apalagi? Aktivitas manusia. Aktivitas, ya, kebutuhan sehari-hari, aktivitas manusia ya. Kedua, di bawahnya lagi apa? Untuk wisata. Kebutuhan, wisata, ya pokoknya selain yang tadi misalnya kayak kebutuhan air minum, dia ada di mutu paling tinggi. Jadi kriteria itu yang seperti apa? Satu barang. Oke, bisa. Misalnya dalam memilih suatu barang, kalian memiliki kriteria. Misalnya apa? Dari segi warnanya. Ya, misalnya dari segi warnanya, dari apanya lagi? Bentuknya. Modelnya atau bentuknya. Nah, begitu pula dengan kriteria mutu. Apa yang kita gunakan untuk menentukan kriteria mutu menurut kalian? Warna. Bisa satu apa? Warna, Bau. bau, air. Iya. Kalau tadi barang, iya mungkin bisa bahannya. Kalau airnya mungkin kita lihat warna, apalagi bau, rasa yang mudah kita identifikasi secara langsung, ya seperti warna, bau, gitu. Kalau untuk air minum, ketika dia warnanya keruh, kecuali kopi dan teh ya, mungkin kan tetap diminum. Kalau misalnya air, kan kita akan berpikir untuk meminumnya. Kalau dia warnanya keruh atau agak berbau, pasti kita, oh kira-kira ini air ini mengandung apa sehingga dia memiliki bau yang tidak sedap seperti itu. Ya itu kriteria mutu. Nah baku mutu, nah kita akan biasa mendengar nanti baku mutu. Apa? Ukuran baku itu ukuran batas. Ukuran batas. Artinya ketika kita membahas tentang baku mutu, artinya ukuran batas atau kualitas dari air. Jadi di sini kita menggunakan baku mutu adalah persyaratan mutu air yang disiapkan oleh suatu negara atau daerah untuk penggunaan air. Jadi yang perlu kita pahami bahwa setiap daerah, negara itu memiliki baku mutu yang berbeda. Untuk Indonesia sendiri kita menggunakan peraturan menteri misalnya. Untuk daerah-daerah tertentu mereka memiliki peraturan daerah tersendiri. Ada juga dari peraturan kesehatan. Jadi kita menggunakan baku mutu tertentu itu tergantung peruntukannya. Jadi misalnya air itu mau kita gunakan atau mau kita manfaatkan untuk keperluan apa. Jadi kita bisa menentukan mau menggunakan baku mutu yang mana sesuai kebutuhan. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kamu mau memanfaatkan suatu perairan misalnya, entah itu air tanah, kan kalau di kehidupan sehari-hari seringnya kita menggunakan air tanah atau air sumur. Nah, kita perlu menggunakan baku mutu air untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi ketika kita menggunakan untuk sumber baku air minum, makanya kita perlu menggunakan baku mutu untuk air minum. Jadi kalau ada yang tertarik di sini meneliti atau mengangkat skripsi terkait dengan kualitas air, itu kita harus menentukan dengan jelas kita ingin menggunakan peruntukan air ini untuk apa. Ada yang untuk air minum, ada yang untuk pertanian, ada yang untuk kebutuhan sehari-hari. Pokoknya berbeda-beda, jadi sesuai kebutuhannya. Jadi air itu bisa turun pemanfaatannya. Kalau dia tidak bisa di golongan B, artinya bisa dimanfaatkan untuk di golongan C. Tetapi tidak bisa sebaliknya. Air yang kriteria untuk golongan C tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan di golongan B. Gitu. Jadi baik, selanjutnya saya akan memberikan tugas berbasis case method untuk kalian per 4. Saya bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan
mengakses SYAM OK di bagian untuk case method, silakan diakses artikel dan lembar kerjanya. Setelah itu kalian akan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari analisis kalian. Jadi silakan dianalisis atau diidentifikasi dalam artikel tersebut parameter-parameter apa yang mereka ukur, baik itu parameter fisika, kimia, ataupun biologi, dan mengapa mereka menggunakan parameter-parameter itu dalam pengukurannya. Selanjutnya kita akan kalian perlu mengidentifikasi bagaimana pengaruh lingkungan terhadap hasil pengukuran dari parameter-parameter tersebut. Silakan dikerjakan. Kelompok berapa duluan? Ya, silakan kelompok 3. Boleh. Ya, Rafli. Baik, saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah dibagikan dan ingin mempresentasikan tentang parameter fisika. Baik. Untuk parameter fisika yang diukur di sini ada 3. Yang pertama suhu, yang kedua satgas suspensi, yang ketiga kekeruhan dan kepadatan terlarut. Hingga hilir berkisaran suhu itu yang didapat 25 derajat Celcius sampai 28,5 derajat Celcius, dan suhu ini berada di standar baku mutu sesuai peraturan Gubernur Bali nomor 8 tahun 2007. Terus untuk satgas suspensi, berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan terjadinya peningkatan dari hulu hingga ke hilir ditinjau dari peraturan Gubernur nomor 8 tahun 2007, maka satgas suspensi ini masih dalam batas baku mutu air sesuai yang diperuntukkan. Pengukuran parameter fisika ini diukur untuk mengetahui bagaimana kita melihat suatu air dengan menggunakan indera kita, dan pengukuran secara langsung di lokasi. Terima kasih, Rafli. Jadi dari kelompok 3 kita diberikan aplaus. Baik, dari sumber literatur yang kami baca, di sini kami mengidentifikasi tentang fenomena perubahan kualitas air pada setiap wilayah. Nah, di sini kami mendapatkan salah satu penyebab perubahan kualitas air ialah fungsi lahan. Selain dalam sektor pertanian, ada juga kebutuhan di luar pertanian yang bisa menghasilkan limbah, yang dimana juga air terkontaminasi oleh sumber air, yaitu pupuk, limbah ternak dan limbah lainnya, yang menciptakan nitrat dan nitrit yang dapat merugikan manusia dan individu lainnya. Oke. Terima kasih dari Andrew dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi terima kasih atas partisipasi dari setiap kelompok. Kalian telah menjelaskan dengan sangat baik. Kalian mampu mengidentifikasi parameter-parameter apa yang digunakan dalam artikel yang menjadi tugas kalian, dan kalian pun mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan parameter tersebut di lokasi penelitian yang ada di artikel tersebut. Baik Bu, jika kan ini mata kuliahnya kualitas air, jika ada suatu penelitian tentang kualitas air, dan kan ada 3 indikator dalam mengukur kualitas air, yaitu parameter fisika, kimia, biologi. Nah, jika salah satu parameter tidak digunakan, apakah penelitian itu masih bisa dianggap penelitian yang baik, dan apakah penelitian itu bisa dianggap benar, Bu? Terima kasih Rafli atas pertanyaannya. Jadi kembali lagi, kalau untuk mengukur kualitas air suatu wilayah, pada umumnya memang kita menggunakan 3 parameter umum, parameter fisika, kimia, dan biologi. Tetapi kita akan menggunakan standar baku kembali lagi, bahwa ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita harus melihat dulu peruntukannya untuk apa. Misalnya bukan untuk keperluan air minum, bisa saja kita tidak perlu menggunakan parameter biologi seperti itu, karena dia tidak akan berdampak secara langsung pada pemanfaatan air pada
tergantung mau digunakan untuk apa. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana cara mengukur kualitas air apabila air tersebut digunakan untuk mandi menggunakan ketiga parameter tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Jadi sebelum kalian melakukan misalnya ya, sebelum kita melakukan pengukuran atau menentukan topik penelitian, kita harus menentukan dulu ini air akan digunakan untuk peruntukannya apa. Jadi dia keperluan apa? Misalnya tadi untuk keperluan mandi atau kebutuhan sehari-hari lah kita ambilnya. Dia berada di golongan apa? Nah, kita bisa mengambil peraturan yang mana yang ingin kita gunakan. Secara umum bisa kita menggunakan peraturan pemerintah. Kalau di daerah tersebut atau di daerah penelitian kalian punya peraturan tersendiri, seperti tadi di contoh kasusnya Rafli dan Angel, mereka punya di Bali itu mereka punya perda-perda tersendiri. Nah, itu juga bisa digunakan. Jadi semua bisa kita gunakan tergantung kebutuhan saja. Jadi nanti bisa dipilih parameter-parameter apa saja yang ingin dipakai dan kenapa. Nah, di situ yang harus kita perkuat analisisnya sebagaimana. Jadi kalau misalnya kalian melihat karakteristik air tanah, misalnya dia berwarna kekuningan. Jadi kalian cari unsur-unsur apa yang memiliki karakteristik yang kekuningan. Bisa saja dia tercemar oleh besi. Seperti itu. Jadi kalau di baku mutu akan akan tertera semua parameter yang seharusnya diukur. Tetapi kalian bisa spesifikkan tergantung kondisi di lapangan. Jadi dia ada penggunaan lahan apa saja. Nah, penggunaan lahan itu mengeluarkan limbah apa. Pertanian akan berbeda limbahnya dengan daerah atau kawasan industri. Kawasan permukiman akan berbeda dengan kawasan industri. Seperti itu. Jadi disesuaikan saja. Tidak harus semua parameter digunakan. Jadi dipilih yang paling memiliki kemungkinan paling besar mencemari di lokasi penelitian. Itu saja. Ridho aman? Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya akan melakukan asesmen singkat melalui quizzes. Silahkan mengakses Syam OK-nya dan akses quizzesnya selama 10 menit. Baik, saya rasa pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan lanjutkan pertemuan ini pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang menyajikan deskripsi mata kuliah dan video pembelajaran di dalam kelas untuk mata kuliah kualitas air di Prodi Geografi, jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Saya Dinil Payudimah SPD MSC, terima kasih atas perhatiannya.